Cek cek, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan daring untuk mata kuliah pemrograman web ya. Jadi saat ini kita dalam kalender perkuliahan kita sebenarnya sudah masuk di pekan kelima ya. 5 atau 6 ya? 5 ya. Pekan pekan kelima dan kelas ini masuk di pertemuan keempat ya. Jadi ada sekitar dua materi yang tertinggal ya. Jadi pekan ini harusnya sudah ke-6 ya. Sudah pertemuan ke-6 tapi karena kemarin ada tanggal merah dan yang lain-lain mungkin saya juga sempat berhalangan mungkin ya. Jadi tertinggal dua materi tapi tidak masalah karena dua materi itu adalah materi asinkron ya. Jadi kita gabungkan metode sinkron dan asinkron. Jadi untuk yang pertemuan dua pertemuan ke depan ini ada akses basis data dan CRUD nanti ya. Itu nanti akan saya sampaikan secara asinkron ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga secara sinkron di pertemuan ketujuh ya. Jadi untuk hari ini kita materi yang keempat yaitu pengantar HTML dan CSS. Ini kita melanjutkan dari yang pekan lalu ya. Pekan lalu kita belajar di sisi server. Sekarang kita akan bahas yang di sisi klien ya, yaitu HTML dan CSS. Jadi ini adalah sub capaian pembelajaran ya, atau apa yang akan saudara kuasai setelah saudara mengikuti pertemuan ini. Jadi yang pertama, saudara mampu menerapkan konsep dasar HTML ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanggung jawab HTML dan yang kedua adalah elemen-elemen HTML ya. Kemudian yang kedua, saudara diharapkan mampu menerapkan konsep dasar CSS. Apa itu? Dia yang pertama adalah tanggung jawab CSS, kemudian bagaimana menghubungkan HTML dan CSS, kemudian CSS selector, CSS box model, kemudian ada elemen yang block level dan inline, kemudian ada media query ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang HTML versus CSS ya. Jadi kapan kita menggunakan HTML dan kapan kita menggunakan CSS ya. Kemudian terakhir kita akan sedikit bahas tentang CSS framework ya. Jadi kita tinjau kembali ya, gambar ini mungkin saudara masih ingat di pertemuan kedua ya, kita pernah membahas gambar ini. Ini adalah gambar dari Open Web Standard ya, yang terdiri dari 3 unsur ya. Unsur struktur, unsur tampilan, dan unsur perilaku. Jadi di sini semuanya berjalan di klien ini ya, di web browser ya. Tapi di sini kita hanya mempelajari HTML dan CSS ya. Jadi yang pertama-tama adalah HTML, tanggung jawabnya apa HTML? Tanggung jawabnya untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan struktur ya. Kalau CSS, tanggung jawabnya adalah mendeklarasikan atau mendefinisikan tampilan ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda ya. Tidak overlap ya. Yang struktur ya strukturnya bagaimana, yang tampilan ya bagaimana dia ditampilkan ya. Jadi mungkin bisa kita analogikan HTML itu tulangnya ya, CSS itu kulitnya ya. Jadi dia membungkus HTML ya. Dia yang bertanggung jawab bagaimana dokumen itu ditampilkan ya. Jadi ini adalah dari sisi tanggung jawab ya. Jadi yang pertama saudara sudah tahu ya tanggung jawab masing-masing teknologi ini. Sekarang kita fokus ke masing-masing teknologinya, yaitu yang pertama HTML. Kita lihat di sini ini adalah potongan HTML untuk dokumen yang lengkap ya. Jadi dalam suatu dokumen HTML yang lengkap ini ada disebut dengan kebutuhan dasar ya. Jadi kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal ya, suatu halaman web yang valid ya. Jadi kita lihat yang pertama apa di sini ada doc type ya. Yang pertama adalah doc type. Ini tagnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada HTML,
tag pembuka dia ada penutupnya ya di bawah sini /html ya. Kemudian ada head, itu yang ini, dia ada pembuka dan ada penutup ya. Kemudian ada title, yang ini dia ada pembuka, ada juga penutupnya. Kemudian ada meta ini ya. Kemudian ada body ya. Jadi yang ini itu bisa dikatakan dia kebutuhan dasar ya, yang seharusnya dia wajib ada ya di setiap dokumen HTML ya. Jadi HTML kita bisa lihat di sini dia merupakan bahasa apa? Markup ya. Dia merupakan markup language ya. Dia mirip atau turunan dari bahasa XML ya. Markup language ya, di sini dia merepresentasikan suatu struktur dalam bentuk apa? Dalam bentuk tree ya. Atau pohon ya. Di mana tree atau pohon dia memiliki elemen ya, ada elemen paling dasar yaitu root atau akar ya. Nah, di sini siapa yang menjadi root? Yang menjadi root adalah ini ya. Ini adalah rootnya, akar ya. Jadi rootnya adalah HTML. Kemudian root memiliki child ya, anak. Dalam tag HTML ini childnya siapa? Childnya adalah yang pertama dia adalah head ya. Kemudian yang kedua adalah body. Kita bisa lihat dari indentasinya ya. Head itu maju satu indentasi ya, body juga sama ya. Jadi HTML dia memiliki child di sini, head dan body ya. Kemudian head punya child lagi ya, ada dua dia childnya, yaitu title dan di sini ada meta ya. Jadi strukturnya seperti itu ya. Jadi ada rootnya, ada childnya, kemudian child bisa mempunyai child lagi, child lagi, child lagi. Jadi levelnya bisa sampai banyak sekali ya levelnya. Tingkat kedalaman dari tree atau pohonnya bisa sangat dalam ya. Jadi ini adalah HTML. Dia bahasa markup membentuk struktur tree atau pohon. Kalau kita lihat dia di sini ada tag-tagnya ya. Misalnya di sini ada title ya. Title yang ini. Kemudian ada kontennya, kemudian dia slash title gini ya. Ada tag pembuka, openingnya, dan ada tag closingnya ya. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Tapi kita juga bisa lihat di sini ada yang tidak ada penutupnya. Misalnya ini ya. Ini dia hanya satu baris saja ya. Doc type itu ya. Dia tidak ada pembuka dan tidak ada penutup ya. Ada juga lagi tag misalnya BR ya. BR. Ini dia juga hanya seperti ini dia. Dia tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Dia hanya single ya. Ada satu tag saja. Jadi kalau kita ingin lihat lebih detail ya tentang masing-masing elemen ini, itu dia akan membentuk suatu pola ya. Seperti ini ya. Jadi ini adalah elemen HTML. Kalau kita pecah-pecah dari suatu HTML tag ya, kita akan mendapati struktur yang seperti ini ya. Ini adalah suatu elemen, di mana elemen dia memiliki apa? Nama ya. Ini adalah namanya. Namanya di sini adalah anchor ya. Anchor ini biasanya digunakan untuk membuat link ya atau tautan. Kemudian suatu elemen dia bisa memiliki atribut ya. Jadi dia memiliki atribut. Atribut dituliskan di sini ya. Setelah nama elemen spasi nama atribut. Kemudian sama dengan nilai dari atribut ya. Kalau ada atribut lagi ya di spasi lagi nama atributnya, kemudian sama dengan nilai atributnya dan seterusnya. Itu adalah atribut ya. Dia bisa lebih dari satu ya. Ini jumlahnya n lebih dari sama dengan 0 ya. Suatu elemen bisa tidak memiliki atribut, bisa juga dia memiliki atribut 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian itu adalah opening tag, kemudian ada juga closing tag ya. Tag pembuka, tag penutup, kemudian diantaranya ada include tag content ya. Ini adalah konten yang diapit oleh tag pembuka dan tag penutup. Jadi ini adalah elemen dari
struktur dari HTML tag yang memiliki opening tag dan closing tag ya. Dan sekali lagi ada yang seperti ini, ada juga yang dia tidak memiliki opening dan closing ya. Jadi mungkin kita sambil demo ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah file HTML ya. Kita buka IDE-nya, ini PHP Storm ya, kita pilih new. Nah, di situ ada pilihan ya, kita pilih yang HTML file ya. HTML file kita pilih. Nah, di situ muncul ada 3 pilihan ya. HTML5, HTML4 dan XHTML. Jadi ada 3 macam struktur yang bisa kita pilih ya. Kita pakai standar HTML5, HTML4 atau XHTML. Yang paling banyak digunakan saat ini mungkin adalah HTML5 ya. Jadi kita bisa membuat yang HTML5, kita pilih ya. Misalkan kita kasih nama misalkan pengantar 5. Ya, pengantar 5. Kita tekan enter. Kita lihat ya, seperti ini tampilannya. Ini adalah hasil ketika kita membuat suatu file HTML5. Kita kasih nama pengantar 5. Nah, sekarang bagaimana kalau HTML4 ya? Kita lihat coba pakai standar yang HTML4 ya. Kita klik kanan. Kita buat lagi filenya yang kita sekarang pilih yang HTML4 ya. Pengantar 4 ya. Ini adalah contoh yang HTML4. Ini HTML4 ya. Beda ya. Kita lihat ya. Yang 5 dan yang 4. Yang 4 terlihat lebih ribet ya. Khususnya di bagian doctype ya. Panjang dia deklarasinya ya. Jadi dia bagian doctype-nya lebih panjang. Kalau HTML5 dia hanya gini aja ya. Doctype HTML ya. Kalau doctype HTML berarti dia adalah HTML versi 5. Kalau versi 4 dia seperti ini doctype-nya. Cuman yang HTML5 dia mensyaratkan language ya. Bahasa dan karakter set ya. Dimana HTML4 itu sifatnya opsional ya. Kemudian kita lihat satu lagi yang belum ya. XHTML ya. HTML kita pilih yang XHTML. Kita coba pengantar X ya. Pengantar X. Ini untuk yang XHTML ya. Seperti ini. Ini dia lebih strict lagi ya. Jadi yang lebih kaku dengan aturan lebih ketat ya. Itu adalah XHTML karena dia mendekati atau menggunakan standar XML ya. Kita lihat doctype-nya seperti ini ya. Kemudian pada tag HTML, nah di sini ada XMLNS ya, namespace ya. Namespace dari XML-nya yang bisa diakses di sini ya. Ini adalah versi XHTML ya. Kalau disuruh milih mana? HTML4, 5 atau XHTML? Ya mungkin ada plus minusnya ya. Tapi kalau secara umum sebaiknya kita menggunakan HTML5 ya. Ini yang digunakan saat ini ya, standar yang bisa dibilang paling baru dan mungkin fiturnya paling lengkap ya. Nah, ini adalah HTML5 ya. Jadi kalau kita render ya, kita jalankan dulu di server. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya ya, kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum mengisi apapun ya. Tapi di sini yang sudah ada adalah judulnya ya. Judulnya itu adalah title. Nah, title ini dapatnya dari mana? Dia dapatnya dari ini ya. Tag yang di head ya, title. Kalau kita ingin mengisi yang kosong ini, berarti kita tinggal mengisi yang di dalam body ya. Sekarang kita berikan heading ya. H1 halo 1 misalnya ya. Nanti dia akan muncul halo 1 yaitu adalah tampilan dari heading 1 ya. Kemudian kita tambahkan misalnya H2 halo 2. Ini adalah konten untuk yang H2 ya. Nah ini ada halo 1, halo 2. Kalau kita lihat heading itu sampai H berapa? Kita bisa lihat di sini.
H itu ada sampai H6 ya. Kita coba H6, heading 6 ya. Kita bisa lihat tampilannya ya. Nah, di sini kita lihat ya sifat dari HTML ya. Misalnya ya, kita lihat yang PHP dulu ya, PHP. Ini ya, kalau kita hilangkan titik komanya di sini ya, baris 2, saya hilangkan, kemudian ini dijalankan, error ya, sintaks error karena dia titik komanya hilang ya. Jadi ini harus kita lengkapi supaya dia bisa berjalan ya. Tapi kalau HTML kita lihat ya, ini HTML, kita hapus misalnya, doctype-nya kita hapus ya. Kita lihat hasilnya, naik sedikit ya. Ada perbedaan satu baris ya, dia naik satu baris ya. Tapi tidak signifikan kan ya. Kita sebagai user atau kita sebagai pengguna dari aplikasi web tidak banyak merasakan perbedaan ya. Kemudian kita hapus tag HTML-nya ya. Atas bawah ya kita hapus ya. Langsung head dan body ya. Apa yang terjadi? Kita refresh. Tidak ada efek ya. Kita hilangkan head-nya ya. Kalau kita hilangkan head-nya, nanti otomatis title-nya kan hilang ya. Title-nya hilang berarti yang di sini, yang di tab ini title-nya juga akan hilang ya. Tapi kita lihat kontennya, tetap ya ini ya. Kontennya masih tampil ya. Kita hilangkan body-nya. Kita hilangkan body-nya, dia masih tampil ya. Masih tidak ada perubahan yang berarti ya. Yang terakhir ini kita hapus. Seperti ini ya. Masih tetap ya. Ini sudah muncul merah di sini ya, di IDE-nya ya. Nah, ini kita bisa melihat dua sifat bahasa ya yang sangat berbeda antara HTML dan PHP ya. PHP itu kurang satu karakter langsung error ya. Tapi kalau HTML hilang berkarakter-karakter, itu dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mungkin dari saudara ada yang tahu ya, kira-kira kenapa kok HTML itu seperti ini ya. Dia dirancang seperti ini sehingga ketika dia tidak lengkap, itu tidak muncul error ya. Jadi dia sebisa mungkin tetap ditampilkan oleh web browser ya. Kecuali kalau kita bikin yang lebih ekstrim lagi ya, satunya kita buang ya. Pembukanya kita buang. Ini mungkin dia akan berubah ya. Yang ini tidak kedetek ya. Tapi yang halo 2 dan heading 6 itu dia tetap ini. Nah, ini pasti ada alasan di balik itu ya. Kenapa dia web browser khususnya ya diimplementasikan merender halaman web itu dia minim error ya, seperti ini ya, dia tidak menampilkan error. Mungkin ada yang tahu alasannya, mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Ini saya coba buka di Firefox misalnya ya. Bisa jadi tampilannya berbeda ya. Ternyata sama ya, kurang lebih sama Firefox dan Chrome ya. Yang halo 1 nggak detect dia, halo 2 detect, heading 6 detect ya. Tapi dia sama-sama nggak muncul errornya ya. Nah, mungkin ada yang tahu ya kenapa kok sangat toleran ya. Walaupun kodenya nggak lengkap, tapi user tidak merasakan itu ya. Silakan mungkin. Dari Mas Muhammad Eriko Ricardo ya, saya bacakan ya.
Mungkin karena HTML ditujukan untuk sebisa mungkin dapat menampilkan data sebaik mungkin. Ya, betul ya. Mengapa kok harus menampilkan data sebaik mungkin? Seandainya dia tidak bisa menampilkan data sebaik mungkin, kira-kira konsekuensinya apa mungkin, Mas Eriko? Seandainya ya HTML itu dibuat seperti PHP ya, harus lengkap, harus lengkap full ya. Kurang gini aja ya, H6-nya hilang. Kita coba ya, kita refresh. Ya ini kan H6-nya error ya. H6-nya error, kurang satu karakter dia. Itu ya dia nggak ngefek di sini ya. Tetap aja heading 6-nya masih terrender dengan baik ya. Kalau kita lihat di Firefox, tetap ya sama ya, heading 6 juga masih dirender dengan baik. Seandainya itu dia jadi error, akibatnya apa? Seandainya H6-nya seperti ini dia muncul error, itu dampaknya ke siapa itu? Kalau seandainya desainernya HTML dia pakai prinsipnya PHP ya, atau Java, kurang satu karakter sudah tidak mau jalan, itu apa yang terjadi dengan web itu? Sering terjadi error ya, betul ya, sering terjadi error. Dan mungkin web itu dia sering error atau tidak, dunia web ya. Kita bicara infrastruktur web ya. Web itu kan diakses di internet ya. Internet itu sering error atau tidak? Kita kan tahu sendiri ya. Internet itu tidak handal ya. Sering koneksinya putus ya. Sering koneksinya lemot ya. Kadang-kadang koneksinya lemot tapi kita tidak merasakan itu. Walaupun koneksinya lemot, loadingnya tetap cepat ya. Karena walaupun dia belum lengkap loadingnya, jadi mungkin dia loadnya masih segini ya, katakanlah segini ya. Dia masih sampai baris ke-10, tapi dia sudah menampilkan di layar ya, seolah-olah dia sudah komplit ya. Jadi memang dirancang seperti itu ya. Jadi dia dirancang untuk kondisi yang tidak stabil ya, karena internet tidak stabil, dia sering terjadi gangguan. Nah, gangguan-gangguan itu tentunya tidak ingin dirasakan oleh pengguna ya. Pengguna ingin merasakan experience yang baik ya. Jadi untuk menyembunyikan kondisi yang tidak stabil itu, seolah-olah kondisinya itu stabil ya, berarti kita harus toleran di sini ya. Jadi web browsernya harus didesain untuk uh, bisa bekerja dengan mentoleransi hal-hal yang tadi itu ya, yang tidak lengkap tadi misalnya ya. Jadi misalkan dibayangkan ya, kalau ini misalkan ada Firefox dan Google Chrome ya. Seandainya yang Firefox itu dia gampang error ya, dia maunya perfect ya, Firefox-nya perfeksionis ya, sedangkan Google Chrome dia masih menerima error, saudara pilih mana? Pilih web browser yang perfeksionis atau browser yang toleran ya? Kira-kira yang dipilih yang mana? Mungkin lebih ke yang toleran, Pak. Yang toleran ya. Karena ini kalau ini muncul error, berarti yang jelek kan Firefox-nya. Seandainya Firefox menampilkan error ya, jadi Firefox jelek. Karena apa? Karena error. Padahal yang error websitenya ya. Tapi yang Google Chrome dia, wah ini bagus, ini nggak error dia. Jadi persepsi pengguna juga ini ya, jadi berbeda. Dan web browser itu kan dia juga berebut ini ya, berebut apa, market share ya, berebut menjadi web browser yang paling banyak digunakan di dunia. Jadi mungkin pemain utamanya ada Firefox, ada Google Chrome, kemudian ada Safari ya, kemudian Opera. Mereka kan berebut pengguna ya. Jadi mereka bikin yang paling handal ya, paling toleran terhadap error ya. Memberikan user experience yang paling maksimal.
Jadi mungkin kurang lebih seperti itu ya alasan dibaliknya. Dibalik itu semua kenapa HTML dia bisa seperti ini, dia sangat toleran ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi ya. Ini ada halo 1, halo 2, heading 6. Bedanya apa nih? H1 sampai dengan H6 itu mungkin ada yang bisa menyampaikan bedanya apa? H1 dengan H2, H2 dengan H3, H3 dengan H4 dan seterusnya. Itu perbedaannya apa? Mas Fata Abdi Prakoso, silakan. Perbedaannya itu di hierarki ya Pak ya. Jadi kalau H1 itu heading yang paling paling atas gitu. Kemudian kalau setelahnya itu yang hierarki di bawahnya gitu Pak. Ya. Berdasarkan hierarki ya, betul sekali Mas ya. Jadi berdasarkan hierarki kita juga bisa lihat di IDE ya, ada dokumentasi H1 to H6 nih ya. H1 sampai H6 itu elemen yang merepresentasikan 6 level section heading ya. Jadi ada level atau hierarki ya. Jadi dalam suatu tulisan ya, misalkan buku ya. Buku itu ada bab ya. Kemudian ada subbab ya. Misalkan bab 1 pendahuluan ya. Kemudian subbab 1.1 latar belakang gitu ya. 1.2 apa gitu ya. Jadi kalau bab 1 itu pakai H1, kalau 1.1 itu H2, 1.1.1 itu H3 dan seterusnya ya. Itu dari hierarki ya, betul sekali ya. Kemudian ada lagi, kalau kita lihat ini ya, heading di W3C School ya, W3C ya. W3C atau W3 School ya. Nah ini ya, W3 School. Itu dia menggunakan sudut pandang yang agak berbeda ya. Jadi mungkin ini yang lebih akurat lagi ya. Lebih akurat. HTML heading ini dia H1 ya. Itu dia apa artinya? Dia mendefinisikan most important ya, heading ya. Jadi sesuatu yang dianggap lebih penting ya. Yang paling penting ya. Jadi heading yang paling penting itu adalah H1, sedangkan heading yang paling tidak penting itu adalah H6. Jadi dia dari sudut pandang tingkat kepentingan ya. Jadi mungkin ini agak berbeda sudut pandangnya ya. Yang satunya dianggap yang levelnya lebih tinggi itu lebih penting ya. Yang lebih rendah itu lebih tidak penting. Sehingga dari sini ada konsekuensi ya. Sesuatu yang penting itu biasanya butuh perhatian khusus ya. Butuh perhatian lebih. Sedangkan sesuatu yang tidak penting itu butuh perhatian yang kurang ya. Sehingga konsekuensinya biasanya default dari web browser itu ketika dia merender ya, merender halaman ukurannya jadi berubah ya. Yang paling kecil ini dianggap paling tidak penting sehingga dia dikecilkan ya fontnya ya. Sedangkan ini yang paling penting itu dianggap ya dianggap paling penting, maka dia dibikin lebih mencolok. Salah satu caranya adalah dengan memberikan ukuran yang lebih besar ya. Jadi tepat sekali ya. Jadi untuk HTML dia tanggung jawabnya di struktur bukan tampilan. Jadi kalau ada pendapat mengatakan beda dari H1, H2, H3 itu adalah ukuran, maka pendapat itu tidak tepat ya. Jadi yang membedakan H1 sampai H6 itu bukan ukuran, tapi ada makna lain di balik itu semua ya. Sehingga ukuran itu hanya efek samping ya, atau hanya konsekuensi saja. Kalau kita bicara ukuran, berarti kita bicara tampilan. Kalau tampilan itu pasti ranahnya ranah CSS ya, bukan ranahnya HTML ya. Jadi itu ya. Jadi kita kembali lagi ke slide. Elemen-elemen HTML ini banyak sekali ya. Di pertemuan ini kita tidak mungkin membahas semuanya.
Tadi kita sudah tahu ada doc type, kemudian heading, ada paragraf ya, tabel, link, anchor ya, atau kemudian div, list atau daftar ya. Ada yang dengan urutan, ada yang tanpa urutan ya, dan lain-lain ya. Silakan saudara bisa eksplorasi. Ya, itu tadi tentang HTML. Jadi HTML itu struktur, kemudian sekarang kita bahas CSS. CSS itu tampilan ya. Nah, di sini ada CSS selector ya. CSS selector. Apa itu selector? Mungkin kita lihat slide berikutnya dulu ya. Jadi menghubungkan CSS dengan HTML ya. Ini yang melatar belakangi juga mengapa kok ada selector ya. Kita lihat ya, antara HTML dan CSS itu dua hal yang berbeda, dua bahasa yang berbeda. Sehingga kita harus konekkan dia ya. Kita harus hubungkan sehingga dia bisa bekerja sama. Yang pertama cara inline ya. Kalau inline berarti kita bisa gambarkan di sini ya. Ini ilustrasi ya. Kita ilustrasikan di sini ada HTML elemen ya. HTML elemen. Nah, maka stylenya kita masukkan di situ ya. Kita tambahkan dengan style ya. Jadi kita tahu bahwa style berada pada HTML elemen ya. Kemudian ada lagi yang namanya embedded style ya. Embedded style, kalau itu dia berarti ada satu file HTML ya. File HTML. Di dalam file HTML itu ada sekumpulan HTML elemen ya. Ada sekumpulan HTML elemen yang berbeda-beda ya. Misalkan ini ada anchor, ini ada paragraf, ini ada div ya. Nah, di sini ada CSS yang terpisah di sini, tapi dalam satu file yang sama ya. CSS atau style ya. Jadi CSS atau stylenya itu dia terpisah dari elemennya, tapi dia di-embed dalam satu file yang sama. Satu file HTML yang sama. Kalau external style berarti dia terpisah ya. Ini ada HTML. Ini ada elemen-elemennya ya. HTML elemen saya singkat HE ya. HTML elemen. Kemudian HTML elemen. Ini ada misalkan anchor, paragraf, div. Nah, stylenya dia tidak di dalam sini, tapi dia terpisah di file yang berbeda ya. CSS. Nah, ini dia stylenya kita konekkan ya. Kita konekkan gini. Ini yang external style. Nah, mengapa kok ada CSS selector tadi ya? CSS selector digunakan ketika stylenya terpisah ya. Jadi ini CSS style ini dia terpisah dengan elemen ya. Jadi ini dia harus select elemen mana yang mau dikasih warna merah misalnya. Elemen mana yang harus dikasih warna biru. Elemen mana yang harus diletakkan di tengah misalnya ya. Itu butuh selector ya. Tapi kalau dia inline ini nggak butuh selektor karena dia sudah di dalam elemennya. Kalau eksternal dia juga butuh selektor ya. Jadi ada style, ini ada style misalnya ditampilkan dengan warna hijau, maka elemen mana dia butuh selektor untuk memilih elemen yang akan dibeli warna hijau misalnya. Jadi itu adalah CSS selector ya. Jadi formatnya seperti ini. Jadi misalkan kita ingin memberi warna elemen H1 ya. Maka kita select H1. Akibatnya apa? Semua H1 yang ada di dokumen tersebut akan mengikuti style yang dideklarasikan di sini. Di kurung kurawal buka dan tutup ini ya. Jadi semua H1 akan berwarna merah ya. Kemudian dia akan berukuran 10 ya. Jadi di dalam style itu ada deklarasinya, ada nama properti ya. Kemudian titik 2 value ya. Nama properti titik 2 value. Ini adalah selector. Ini contoh yang inline ya. Kalau inline dia tidak perlu selector ya. Langsung aja dia kita tuliskan color LED. Buat siapa dia? Dia ya buat ini. Elemen ini yang dia tempel di sana ya. Tempat dia menempel secara inline ya. Kemudian embedded style ya. Nah, dia menggunakan selector ya. Ada P, berarti nanti semua elemen di sini ada body ya. Ketika dia ada P,
nanti dia akan bold ya. Jadi semua P ini dia akan select yang ini ya. Jadi perlu selektor karena dia terpisah. Dia harus tahu ini di-apply atau diterapkan ke bagian yang mana. Kemudian ini yang external style ya. Kalau yang embedded tadi dia di mana? Dia ada di head ya. Head, kemudian dia masuk ke child-nya namanya ini ya, elemen style. Kemudian slash style ya. Ini ada type type tag CSS ya. Ini dia tidak perlu ya. Jadi kalau kita tambah ya, style ya, kemudian type, nah type CSS ya, di situ ada tanda ini ya, garis ya, dicoret gitu ya. Artinya apa? Dia sudah obsolete ya, sudah apa? Kadaluarsa, tidak digunakan lagi ya. Jadi kita bisa hilangkan ya. Karena kita menggunakan HTML 5 ya. Kalau kita menggunakan HTML 4, kita coba ya di sini. Kita tambahkan style. Kita masukkan type required di sini ya. Jadi beda ya. Ini yang pakai HTML 4 harus ada type text CSS. Tapi kalau kita menggunakan HTML 5 lebih simpel ya. Gak usah pakai type CSS ya, karena satu-satunya style ya pakai CSS ya saat ini ya. Jadi jauh lebih simpel. Misalkan kita ingin memberikan style pada heading 2 misalnya ya. Jadi kita pilih heading 2 selektornya. Kemudian kita deklarasikan stylenya, misalkan color. Kita pilih red misalnya ya. Kemudian bisa kita kasih titik koma. Kita lihat di browser ya. Nah, ini heading 2 berwarna merah ya. Sesuai dengan selektor yang tadi kita deklarasikan ya. Ini adalah embedded ya. Kalau yang satu lagi itu external style, berarti dia di file yang terpisah ya. Jadi menggunakan elemen link, href, kemudian nama filenya. Ini harus sama dengan yang ini ya. Kemudian relnya style sheet, type-nya text CSS ya. Ini silakan saudara coba untuk HTML5 ini apakah masih perlu ya. Ini juga apakah masih perlu, silakan saudara coba. Jadi dalam aplikasi HTML ya, dalam aplikasi web itu saudara sering menjumpai href ya. Href ini merujuk pada suatu URL ya, atau suatu lokasi tertentu. Kalau kita bicara seperti ini, style1.css ya, maka dia harus berada pada folder yang sama dengan file index.html ya. Karena ini dia menggunakan pengalamatan relatif ya. Kalau dia berada di folder yang berbeda, misalkan di subfolder, maka kita harus tambahkan slash apa gitu ya. Kemudian baru filenya. Atau kita juga bisa menggunakan yang absolut ya. Jadi ini tadi yang menggunakan relatif. Jadi relatif terhadap siapa? Terhadap filenya ya. Ada juga yang absolut. Jadi kita tuliskan href sama dengan misalnya http filcom.ub.ac.id /style
CSS ya. Misalnya seperti itu. Ini adalah absolut ya. Jadi lengkap ya. Jadi terserah mau pakai yang relatif atau pakai yang absolut ya. Bisa dua-duanya. Kemudian ini ada contoh-contoh CSS selector ya. Jadi yang tadi itu adalah ini disebut dengan tag selector ya. Kalau kita bilang P, maka itu artinya semua P tag ya. Kemudian ada yang namanya ID dan class ya. ID dan class. Kalau ID tanda pagar, kalau class tanda dot ya. Bedanya apa ID dan class? Kalau ID dia sifatnya unik, kalau class dia sifatnya multiple. Bisa dipakai lebih dari satu kali dalam satu dokumen ya. Jadi ID itu unik dalam satu dokumen. Jadi misalnya di sini saya ada div misalnya, kita bikin elemen div ID sama dengan misalkan artikel ya. Kemudian suatu artikel dia memiliki apa ya? Kan kita kasih H aja ya, H1 ID sama dengan judul ya. Kita kasih nama judul artikel ya. Jadi artikel memiliki judul. Kemudian artikel memiliki isi ya. Jadi kita kasih paragraf mungkin ya. P ID sama dengan isi misalnya ya. Isi artikel ya. Kita beri isi artikel ya berupa paragraf ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan tempat komentar ya. Komentar itu dia bisa lebih dari satu kan ya. Jadi kita menggunakan P juga, tapi kelas ya. Sama dengan komentar. Ini katakanlah komentar 1. Komentar 2. Komentar 3 ya. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat ya bahwa dalam satu dokumen ini yang ID-nya artikel ya cuman ini aja di baris 11 ya. Yang ID-nya judul juga ada di baris 12, yang ID-nya isi hanya ada di baris ke-13. Kalau kita bikin lagi dengan ID yang sama di sini misalnya di bawah sini nanti muncul tanda ini ya. Error ya. Tapi walaupun error, ketika kita render di web browser, errornya hilang ya. Dia dianggap seperti kelas ya. Jadi kalau ID itu harusnya dia unik. Kemudian kalau kelas itu ketika kita ingin menggunakan berkali-kali ya. Jadi misalkan kita ingin komentarnya berwarna biru ya. Bagaimana? Berarti kita dot, karena dia kelas ya, kita pakai dot komentar ya. Kita kasih warna biru misalnya. Ya nanti semua komentar itu dia akan berwarna biru ya. Jadi seperti ini ya, judul artikel, isi artikel, komentar 1, 2, 3 ya. Jadi itu kelas dan ID, kemudian ada juga kita bisa menggabungkan tag dan kelas ya, p.para misalnya ya. P.para ini maksudnya apa? P.para itu artinya P kelas sama dengan para ya. Jadi dia hanya berlaku selektor itu untuk elemennya paragraf dengan kelas para ya. Jadi kalau dia di sini ada kelas lain, ada elemen lain misalnya dia div kelas sama dengan para, maka dia tidak termasuk dalam selektor ya, tidak termasuk dalam yang dipilih oleh selektor. Karena selektor dia hanya memilih yang elemen P dengan kelas para. Sedangkan yang ini dia elemennya div ya. Div kelas para dia nggak kena p.para ya. Tapi kalau .para saja kena semua. Tapi kalau p.para berarti hanya P saja yang kelasnya para. Kalau di sini ada P saja, dia juga nggak kena karena dia kelasnya bukan para ya. Kemudian ada lagi yang ada spasinya ya, P spasi .para.
Kalau ada spasinya, artinya dia merupakan child ya. Jadi ada P ya, kemudian ini slash P ya. Kan di dalam P itu bisa ada elemen lain, misalnya ada div ada ya di sini ya. Div kelas sama dengan para ya. Maka ini kena selektor yang ini ya. Tapi kalau dia div-nya di luar, div kelas sama dengan para, ini nggak kena karena yang di luar ini dia bukan child dari P ya. Yang child dari P itu yang ini, yang atas, div yang atas itu dia child dari P. Jadi ini P spasi dot para, artinya P yang punya child dengan kelas para. Jadi kalau di sini ada lagi misalkan span ya, kelasnya juga para, dia juga akan ikut kena ya. Karena yang kena itu adalah yang P, kemudian punya child kelasnya para ya. Apapun itu yang kelasnya para, selama dia itu adalah child dari P, kena semua dia. Sama juga dengan yang ini ya. Div spasi P itu artinya semua paragraf yang merupakan child dari div ya. Jadi kalau ada yang ini, kalau ada div slash div gini ya, apapun itu di dalamnya pokoknya ada elemen P, maka dia kena. Itu yang ada spasinya ya. Yang ada spasinya itu dia hubungannya parent dan child ya. Kemudian ada lagi yang namanya universal selector, kemudian bisa juga grouping ya. Kalau grouping ini berarti kita lebih dari satu selektor dengan style yang sama, kita bisa gabungkan dengan tanda koma ya. Misalkan di sini ada H1, H3, H5 ya, H1, H3, H5, maka semuanya itu akan terkena style yang sama yang ada di sini ya. Ini sama ya, ini adalah dot para spasi A. Artinya semua anchor ya, semua elemen A yang merupakan child dari suatu elemen dengan kelas para ya. Kemudian ada lagi body ya, ini adalah parent dari semua tag. Berarti ya karena ini semua tag itu pasti dia di dalam body ya, yang maksudnya tagnya konten ya. Jadi kalau pakai body ya nanti dia bisa mengenai semuanya ya. Jadi mungkin itu ya tentang selektor. Nanti silakan saudara coba ya. Barangkali mungkin penjelasan saya tadi ada yang keliru ya. Nanti silakan saudara coba dan bisa dibuktikan sendiri ya. Kemudian ada namanya CSS box model ya. Box model jadi ada 3, padding, border, margin ya. Bedanya apa? Kalau padding dia geraknya ke dalam, kalau border geraknya keluar, margin geraknya keluar ya. Jadi kita bisa lihat di sini di tengah adalah konten ya. Kalau kita punya konten segini misalnya ya. Ini adalah konten dengan ukuran 1000 kali 800 misalnya ya. Lebarnya 1000, tingginya 800. Kita kasih padding ya. Ketika dia padding, kita beri padding misalnya 100 ya, rata ya, atas, bawah, kanan, kiri ya. Atau biasanya kalau dalam CSS itu mengikuti jarum jam ya, mulai dari kanan, bawah, kiri, atas, seperti perputaran jarum jam. Ini kita anggap dia paddingnya rata 100 ya, maka ukuran box itu dia tetap, boxnya tetap 1000 kali 800 ya, tetap, karena dia masuk ke dalam sebanyak ini ke bawah 100, ini 100, 100, 100. Jadi nanti akan seperti ini ya. Yang ini akan hilang, yang saya arsir ini dia paddingnya ya. Paddingnya masuk ke dalam ya. Akibatnya apa? Kontennya menjadi lebih kecil ya. Kontennya
jatah dari konten itu berkurang karena dimakan oleh padding. Kemudian kalau kita tambah border ya, kita tambah border 100, maka dia akan muncul di sini bordernya. Border akan muncul di luar ya, mengembang keluar. Ukuran boxnya jadi besar karena ketambahan border ya. Ukuran boxnya menjadi 1200 ya, dikali 1000. Jadi yang atas nambah 100, bawah nambah 100. Jadi nambah 200, kiri 100, kanan 100, juga nambah 200 ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau kita tambah lagi margin, kita tambah 100, maka boxnya menjadi 1400 kali 1200 ya. Dia akan membesar lagi di sini. Jadi kalau ada konten lain di sebelah kiri atau atas atau bawah, dia akan mendesak konten itu ya. Jadi ini adalah CSS box model, ada 3 bagian ya, padding, border, dan margin. Kemudian ada lagi di sini yang penting ya, yaitu block level elemen ya. Jadi elemen dalam HTML itu ada yang block level dan ada yang inline ya. Contoh klasik di sini adalah antara div dan span ya. Yang span di sini warnanya merah, yang div warnanya hijau backgroundnya ya. Untuk mempermudah kita melihat bagaimana pergerakan dari block level dan inline ya. Div di sini dia mewakili block level, sedangkan span di sini dia mewakili inline ya. Kita lihat yang di sini, kotak pertama ya, span ya. Span berisi tag span. Jadi dia seperti ini ya, span. Teksnya span / span. Itu adalah yang ini. Kemudian setelah itu ada lagi span titik ya, banyak ya titiknya ya. Kemudian / span. Itu yang ini ya, kotak merah yang kedua. Kemudian ada lagi span ya, / span. Itu yang mana? Itu yang ini ya. Kita lihat ya, untuk yang inline dia sifatnya hanya mengisi ruang yang kosong ya, secukupnya. Jika dia span ini berisi 4 karakter di sini ya, 4 karakter, dia hanya akan memakan lebar sejumlah 4 karakter. Dia tidak akan memakan lebar lebih dari itu ya. Maka dia dikatakan inline. Sehingga ketika ada suatu inline elemen ya, ini span yang pertama bertemu dengan span yang kedua, inline bertemu dengan inline, maka dia akan lanjut lagi di sebelah kanannya. Span ketemu span ya, dia span yang baru itu yang kedua itu akan melanjutkan dari baris yang sama dengan span yang sebelumnya. Span yang ketiga juga sama ya, ini yang ketiga. Ini itu dia melanjutkan dari span yang kedua. Karena dia inline ya. Inline ketemu inline lanjut ya. Tapi di sini setelah span yang ketiga, di sini ada div ya. Div, teksnya juga div ya, / div. Itu yang mana? Itu yang hijau ini ya. Div masuk di sini, dia tidak mau ngisi di sisanya span ya. Dia mau satu baris full dari kiri ke kanan. Maka dia ngeblok ya, satu tempat, satu baris penuh. Itu sifat dari block level ya. Maka div walaupun dia hanya 3 karakter di sini ya, kita lihat dia hanya 3 karakter, yaitu text div ya. Tapi dia makannya sampai dengan ke kanan, satu baris full dia habiskan ya. Kemudian bagaimana ketika block level ketemu dengan inline? Yang inline di sini, jadi setelah div di sini ada span ya. Span, kemudian teksnya juga span / span, itu yang ini. Karena dia satu baris sudah dihabiskan oleh div, maka dia harus bikin baris baru ya. Otomatis dia yang inline ini turun ke bawah. Karena dia mengisi baris yang kosong yang ada hanya di bawah. Yang di atasnya sudah full ya, diambil oleh yang block level ya.
Kemudian setelah span ini ada lagi div lagi ya. Div, isinya div, /div. Nah itu yang hijau paling bawah ini. Dia nggak mau dapat sisa, tapi dia bikin baris baru ya. Jadi ini adalah block level dan inline level ya. Nah sekarang kita bisa lihat ya, dari contoh-contoh itu, yang tadi ini ya, heading P itu dia apakah dia block atau inline ya. Jadi kita bisa cek dengan backgroundnya ya, background color ya, misalkan ini yellow, kemudian yang heading background color ini biru apa nih ya, biru terang nih ya. Jadi ini kita ingin tahu ya, heading itu dia, ini H1 aja karena H2 nya hilang ya. Heading itu dia block atau inline ya. Kemudian paragraf ya, yang ini diwakili oleh komentar ya, itu dia block apa inline ya. Kita coba ya. Nah ini ya, jadi kesimpulannya heading dan paragraf itu adalah elemen yang blok. Jadi komentar satu, walaupun dia hanya sampai di sini ya, ada sisa ya. Dari komentar 1, 2, dan 3 ini harusnya bisa satu baris ya. Tapi karena dia paragraf dan sifatnya block level, dia jadinya seperti ini. Kalau ini kita ganti dengan span, oh maaf ini, yang ini ya, kita ganti dengan span. Jadi komentarnya kita tidak pakai paragraf ya. Kita tahu bahwa span itu dia inline ya. Kita lihat, nah jadi seperti ini dia, tidak ke bawah tapi ke kanan ya. Dia hanya mengisi seperlunya, tidak satu baris penuh. Jadi itu terkait dengan block level dan inline. Defaultnya seperti itu, tapi dengan CSS kita bisa memanipulasi lebih banyak ya. Jadi ada yang namanya display block, itu nanti seperti ini bentuknya ya, ngeblok tapi dia ininya kosong ya, kanannya ya, tapi dia langsung ke bawah ya. Ada lagi yang namanya display inline ya. Kemudian ada display inline block. Kemudian mungkin ada display yang lain ya, silakan saudara bisa coba-coba di CSS ya. Kemudian ada media query. Media query ini penting ya, karena saat ini website itu yang mengakses macam-macam ya. Ada pengguna yang menggunakan tablet ya, misalkan ini tablet, ada yang pakai smartphone, ada yang pakai laptop ya, ada yang pakai TV mungkin ya. Nah itu kan layarnya berbeda-beda ya, dan tampilannya juga akan berbeda-beda ya. Biasanya dengan smartphone itu dia tampilannya akan portrait ya, modenya portrait ke bawah ya. Tapi kalau yang dengan laptop itu dia akan cenderung melebar ya, wide ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan tampilan yang dikatakan responsif ya? Kita bisa menggunakan CSS media query ya. Jadi ini hanya kita jelaskan logiknya ya. Jadi intinya sederhana. Jadi di sini kita mendefinisikan ada 3 macam ukuran layar ya. Layar besar, medium, dan small ya. Untuk layar besar ada 4 kolom, medium ada 2 kolom, yang small hanya 1 saja. Jadi dia akan 1, 2, 3, 4 ke bawah ya. Jadi bagaimana kita menggunakan media query? Yang pertama kita ambil yang paling besar ya, yang ini dulu ya. Kita masukkan ke defaultnya ya. Jadi kita buat 4 kolom ya. Jadi dengan lebar 25% ya. Jadi ini 25%, 25%, 25%, 25%, sehingga menghasilkan dalam satu halaman itu ada 4 kolom. Kemudian setelah itu kita turun ke yang medium ya. Medium kita deklarasikan di yang kedua dengan menggunakan media query ya. Jadi media query-nya itu ada di sini. Add media, screen,
dan ini ada kondisi ya, seperti if ya, max width 992 pixel ya. Jadi untuk layar dengan ukuran maksimal 992 pixel, maka dia akan berubah ya. Width-nya yang tadinya 25 itu berubah menjadi 50% ya. Artinya dia menjadi lebar. Karena dia menjadi lebar, otomatis satu layar hanya terisi 2 kolom ya. Kemudian berikutnya untuk yang small screen, yang ini ya, kita query dia medianya screen, lebarnya maksimal 600 pixel. Kalau dia 600 pixel, maka lebar kolom menjadi 100% ya. Artinya dia memenuhi satu layar ya. Jadi hanya satu kolom. Jadi nanti masing-masing pengguna mendapatkan experience yang maksimal ya. Ketika layarnya kecil dikasih satu kolom, ketika layarnya besar dikasih 4 kolom dan seterusnya. Itu tadi tentang CSS ya. Sekarang kita lihat CSS versus HTML ya. Ini perlu dipahami lagi ya terkait dengan responsibility atau tanggung jawab dari CSS dan HTML ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, zaman dulu sebelum ada CSS itu semuanya ditangani oleh HTML ya. Jadi HTML itu sudah ada sebelum adanya CSS. Jadi zaman dulu orang bikin web ya pakai HTML. Mau bikin tampilan juga pakai HTML. Struktur juga pakai HTML ya. Jadi kalau kita lihat di dalam HTML itu ada elemen-elemen ya yang sifatnya presentasional ya. Ini yang perlu diwaspadai ya. Contohnya apa? Presentational element itu adalah big misalnya ya. Big. Itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan teksnya menjadi lebih besar ya. Font misalnya ya. Ini untuk mengatur jenis dari huruf yang digunakan ya. Marquee, ini yang teks bergerak ya. U, underline ya, garis bawah. Jadi ini adalah elemen HTML yang dia bisa mengubah tampilan ya. Dan tentu saja itu kalau kita bawa pada zaman sekarang itu menjadi tidak relevan lagi karena tampilan itu sudah ada yang menangani yaitu CSS ya. Jadi kalau kita coba misalnya big ya, kita coba big. Di sini ya komentar 1 misalnya kita kasih big ya. Nah kan saudara sudah bisa lihat ya, di situ sudah dicoret ya, artinya ya obsolete ya. Kita lihat apakah Google Chrome masih mengenali atau tidak ya. Kalau mengenali berarti komentar 1 harusnya dia lebih besar ya. Dan ternyata Google Chrome masih mengenali ya. Firefox kita lihat ya. Firefox juga masih mengenali ya. Kita lihat komentar 1 di sini dia lebih besar daripada komentar 2 ya. Dan dia tidak protes ya, walaupun itu tag yang kadaluarsa itu dia nggak protes. Jadi ini yang perlu diwaspadai ya. Kalau saudara masih pakai tag-tag lama, saudara bekerja sebagai profesional ya, itu bisa menjadi nilai minus ya. Saudara seolah-olah tidak mengikuti standar terbaru ya. Jadi mungkin profesionalismenya menjadi perlu dipertanyakan, mungkin seperti itu ya. Karena menggunakan tag-tag yang sudah obsolete ya, standar yang masa lalu ya. Jadi bisa saja kita menggunakan tag-tag lama ini, tapi itu tidak disarankan ya. Jadi ini menggunakan seperti gambar di samping ini ya, ada orang sepak bola ya, orang bermain sepak bola pakai baju selam ya. Bisa enggak? Bisa ya. Sepak bola pakai baju selam, sepatu kata ya. Ya bisa, tapi bukan berarti kita harus melakukan itu kan ya. Kita bikin ukuran size dengan big bisa, tapi harusnya kita menggunakan font size larger ya. Kita pakai elemen font bisa, tapi harusnya kita menggunakan style, font size, family, color ya. Itu. Jadi ada yang bisa dikerjakan dengan HTML ya, tapi harusnya kita tidak menggunakannya. Kita harus pakai alternatifnya yang ada di CSS ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya antara HTML dan CSS, karena HTML itu jauh lebih tua daripada CSS ya.
apa yang bisa dilakukan CSS, sebagian bisa dilakukan juga di HTML dan itu harusnya tidak kita lakukan lagi. Jadi ini HTML struktur bukan tampilan ya. Misalnya ada EM, itu artinya emphasis ya, bukan cetak miring atau italic. Strong itu artinya isi atau konten penting ya, bukan cetak tebal ya. Walaupun ini semua hanyalah konsekuensi saja di web browser. Lengkapnya saudara bisa baca di HTML text level semantik ya, ada di link itu. Kemudian yang terakhir terkait CSS framework ya, ini juga sangat membantu ya, khususnya karena belajar CSS itu butuh waktu yang lama ya. Jadi dalam project web ya, web project itu biasanya ada macam-macam ya. Ada programmernya, ada desainernya, desainer tampilan ya, desainer UI ya. Programmer biasanya dia bisa PHP, bisa Java ya, tapi dia nggak bisa CSS dan HTML. Kalau desainer dia bisa CSS, bisa HTML, tapi dia nggak bisa Java atau JavaScript atau PHP ya. Nah, belajar CSS ini butuh waktu yang lama ya. Dan itu banyak trial dan error ya. Untuk menghindari perlunya waktu yang lama, kemudian banyaknya error, mungkin tampilan yang tidak konsisten ya, maka disarankan menggunakan framework ya. Jadi dengan menggunakan framework, keuntungannya apa? Keuntungannya kita bisa lebih cepat ya. Kita lebih cepat, misalkan bikin layout ya, itu bisa lebih cepat dan mudah ya, karena sudah ada template-nya, kita tinggal pakai dari framework, kita terapkan di website kita ya. Kemudian lebih konsisten dia ya. Konsisten, jadi ketika dibuka di Safari, ketika dibuka di Chrome, dibuka di Firefox, tampilannya konsisten. Kadang-kadang kita bikin di Firefox jalan ya, sesuai harapan, tapi ketika dibuka di Chrome, yang tadinya garisnya lurus, bisa jadi dia patah ya. Atau muncul gap-gap ya, yang tadinya tidak ada gap, ternyata muncul gap. Nah itu tidak konsisten ya. Jadi dengan framework itu kita bisa menghasilkan tampilan yang konsisten, dan biasanya framework juga menangani kompatibilitas ya. Dia kompatibel ya. Kompatibilitas ya. Karena kita tidak tahu ya, pengguna kita itu menggunakan browser apa ya. Jangan-jangan pengguna kita masih menggunakan Windows XP. Browsernya masih Internet Explorer 6. Otomatis kalau kita kasih dia CSS yang terbaru, pasti dia akan kacau ya, tidak akan bisa tampil sebagaimana mestinya ya. Tapi dengan menggunakan framework, maka framework itu bisa menangani untuk browser-browser yang lama itu ya. Jadi kita tidak pusing-pusing untuk mengurusi kompatibilitas. Itu bisa ditangani oleh framework ya. Dan bahkan framework itu dia kadang-kadang tidak menggunakan bahasa CSS ya. Jadi tanpa bisa CSS pun kita bisa membuat tampilan ya, karena ada framework yang punya bahasa sendiri ya, yang mungkin dia ketika kita coding pakai bahasanya itu, kemudian dikompil, nah hasil kompilasinya itu akan menghasilkan CSS ya. Jadi CSS diabstraksi menjadi bahasa lain yang lebih mudah. Jadi bahkan framework itu ada yang tidak mensyaratkan pengetahuan CSS ya. Jadi itu. Jadi kalau kita rangkum lagi ya, jadi saudara sudah bisa paling tidak menjelaskan tentang tanggung jawab HTML ya, kemudian tanggung jawab CSS, bagaimana menghubungkan HTML dan CSS ya. Kemudian yang nomor 4 ini alasan ya, kenapa elemen font pada HTML ini sudah obsolete ya. Jadi kalau saudara bisa menjawab ini, artinya capaian pembelajarannya sudah tercapai. Ya, jadi mungkin itu untuk materi kita pada siang atau sore hari ini ya. Silakan bila ada pertanyaan. Silakan Mas Jos Alefsan. Ya, Pak, izin tanya. Jadi yang tentang tadi HTML itu kan tadi kan katanya kalau misalkan di itu tag-nya ada yang nggak lengkap, HTML itu masih bisa jalan di browsernya. Alasannya karena internet itu error. Jadi maksudnya apa internet error itu dia bisa semacam mempengaruhi sintaks dari HTML-nya secara langsung gitu? Oh ya.
Jadi biasanya internet error itu koneksi terputus ya. Jadi kalau koneksi terputus tuh seringkali kita hanya masih loading ya. Misalkan loadingnya hanya 50% ya. Jadi misalkan di sini ada elemen-elemen lain ya, ada artikel, kemudian setelah ini ada div misalnya, ID-nya footer ya, biasanya di dalam website ada footer ya, dan footer ini isinya banyak gitu ya. Nah seandainya pada saat loading itu dia sudah ngeload yang ini, sedangkan yang ini dia belum di load, maka user masih bisa melihat yang nyampe. Yang hilang hanya sebagian, tidak hilang semuanya ya. Kan kita tahu sendiri ya, internet itu kan tidak reliable ya, bisa putus waktu-waktu kan ya. Mati lampu putus ya, kemudian gangguan jaringan. Nah itu kan bisa terjadi kapanpun ya. Jadi di atas sistem yang tidak reliable, di atas sistem yang tidak handal, kita membangun sesuatu yang toleran terhadap itu sehingga dia bisa menutupi ketidakhandalan ya. Jadi dia bisa tetap handal. Jadi yang ada yang dia tampilkan. Dia mentoleransi hal-hal yang mungkin bisa dikorbankan gitu ya. Jadi errornya internet itu maksudnya apa namanya, datanya hilang. Jadi mungkin yang kelut hanya sekian, koneksinya putus ya, atau jaringannya trouble. Tapi walaupun ini hanya segini, dia tetap bisa ditampilkan seperti ini ya, seolah-olah ya tidak ada masalah, atau mungkin masalahnya hanya sebagian saja, parsial ya, tidak sampai fail semuanya. Mungkin begitu Mas. Ya Pak, jadi apa mungkin gitu misalkan tadi kan pakai div, jadi kalau misalkan internet error gitu tag yang apa penutupnya itu yang slash divnya itu tiba-tiba hilang gitu, karena kalau misalkan HTML itu dia itu gimana ya, dia itu lengkap misalkan atau lebih macam tadi PHP gitu, kalau misalkan kurang dia error kan bukannya harus apa ya, semacam sama aja gitu, jadi entah semacam hilangnya tag itu jadi eh, yang nggak pengaruh karena datanya hilang juga gitu maksudnya. Iya, jadi kalau di HTML tagnya hilang atau tidak lengkap, dia web browser itu kan yang memproses HTML ini kan web browser aja. Jadi HTML di-download dari internet, masuk ke web browser yang akan memproses itu ya, menggunakan interpreter atau dikompilasi sama dia. Nah pada saat proses interpretasi atau kompilasi itu, ketika dia ada error-error, dia tidak komplain gitu ya. Dia tidak komplain bahwa itu adalah error. Dia hanya berupaya semaksimal mungkin supaya tampilannya itu bisa ya, bisa apa, supaya sebisa mungkin supaya user bisa dapat tampilan dengan data yang seadanya itu. Beda dengan PHP ya. Kalau PHP dia kan harus apa ya, dari sisi correctness mungkin ya, dari suatu source code itu harus benar-benar terjamin ya. Dan dia jalannya kan di server, secara lokal di servernya sana. Yang di sana dia ya dalam satu komputer, tidak melibatkan jaringan ya. Jadi tidak ada istilahnya di PHP itu tiba-tiba RAM-nya putus dicabut gitu ya. Kan nggak terjadi kan, itu kan RAM-nya ya mancap apa, nempel terus di motherboard ya, tidak akan terjadi itu ya. Tahu-tahu hard disknya dicabut kan juga tidak terjadi. Kalau internet kan bisa ya, suatu saat tiba-tiba internetnya dicabut gitu, sehingga ya dia sebenarnya tahu webnya itu error ya, tapi dia tidak komplain bedanya. Yang satunya komplain, yang satunya tidak. Sebenarnya sama-sama error ya, cuma satunya dilaporkan, satunya tidak dilaporkan. Kalau kita validasi itu dia tidak valid ya. Misalkan di sini ada apa ya, HTML validator ya. Nah ini kan ada HTML validator. Ini itu dia tugasnya untuk melakukan validasi ya. Jadi kita membuat website itu ada yang valid dan tidak. Tapi dia bukan error dan tidak error ya, valid dan tidak. Coba kita memvalidasi misalnya misalkan ini ya, ini kita validasi. Nanti akan muncul bagian-bagian yang tidak valid ya.
Nah, di sini ada error ya. Kenapa error? Karena dia menggunakan absolute element. Karena ini tadi kita pakai big. Jadi HTML itu yang dikenal itu adalah valid dan tidak valid. Tapi sejauh pengetahuan saya, ketika ada error itu tidak pernah dilaporkan ya. Nah, ini kita cek ya. Sudah hijau warnanya ya. Karena kita sudah menghilangkan yang big. Kalau yang tadi big itu dia masih ada errornya ya. Error tapi ya dia tidak dilaporkan oleh web browsernya. Mungkin itu Mas yang bisa saya jawab ya. Apakah sudah menjawab atau belum ya? Gimana Mas? Iya Pak, udah terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Ada lagi yang lainnya mungkin? Permisi Pak. Iya. Ini Pak Silakan. izin tanya, waktu itu kan saya ini lagi nyari-nyari kayak template apa ya, kayak buat website e-commerce gitu. Terus dia nggak pakai CS apa? Saya nggak tahu ya itu masih termasuk dalam CSS atau udah beda gitu Pak. Jadi pakainya tuh SASS Pak. Itu bedanya apa ya Pak sama CSS Pak? SASS ya. Iya Pak. Tulisannya gimana? Saya belum pernah dengar soalnya. Belum pernah dengar saya. SASS ya. SASS ya? Iya SASS Pak. SASS lang. Ini saya juga baru pertama kali ini dengar ya. Dia adalah suatu preprocessor. Jadi dia nanti dikompil lagi nih harusnya ya. Iya, saya belum pernah pakai ini Mas ya. Tapi kalau dari yang saya lihat di sini dia preprocessor ya. Jadi dia nanti kemungkinan dia akan semacam di compile ya. Nanti outputnya akan jadi CSS. Tujuannya dia mengurangi apa nih ya? Repetisi ya. Ya saya enggak bisa jawab ya ini ya. Belum pernah nyoba soalnya. Tapi dia kalau ini sama-sama style ya. Dia sama-sama style. Iya mungkin Baik gitu Pak, Mas. terima kasih Ya. banyak. Iya sama-sama ya. Jadi dia hubungannya dia adalah sebagai preprosesornya CSS ya. Kalau PHP kan juga sama ya. PHP itu kan PHP hypertext preprocessor ya. Jadi dia akan mempreproses hypertext. Jadi dari PHP itu nanti dia akan mengecho HTML. Nah ini kemungkinan SASS ketika dijalankan nanti dia akan mengcompile menghasilkan file atau kode CSS, nanti dari CSS ditampilkan di browser. Jadi kita codingnya tidak pakai CSS tapi pakai bahasa yang lebih high level ya, yaitu SASS. Sekarang banyak trennya ya untuk yang bahasa high level ya. Jadi di CSS ada, HTML mungkin juga ada ya. Ada bahasa-bahasa PHP mungkin high levelnya juga ada. Kalau kita bikin aplikasi Android juga kita tidak harus pakai Java, tapi juga bisa pakai bahasa lain yang lebih high level ya, menggunakan framework. Jadi dengan itu lebih cepat, lebih produktif ya. Yang lainnya mungkin ada lagi. Kemudian terkait dengan kuliah yang 2 pertemuan asinkron ya, itu nanti saya masukkan di e-link ya. Saya masukkan di e-link. Saya jadwalkan mulai besok ya. Jadi dari kalender ya, kita lihat kalender UTS kan mulai tanggal 29 kalau nggak salah ya. 29 ini UTS hari Selasa ya. Jadi mungkin kelas ini saya anggap tanggal 21 harusnya sudah selesai ya. Atau mungkin 28 selesai. Jadi kalau 28
terlalu dekat UTS ya, mungkin ya 21 ya. Untuk kelas ini tanggal 21 sudah minggu yang ke-7 ya. Jadi yang sekarang minggu keempat, nanti tanggal 15-16, 2 slot ini saya kasih modul ya. Nanti hanya perlu saudara kerjakan aja, nanti absennya tetap di Siam ya, Siam atau Gapura. Terus 17-18 nanti ada lagi ya, 17-18 ada lagi modul yang berikutnya. Kemudian tanggal 21 kita diskusi lagi untuk modul itu dan materi terakhir ya. Kemudian 28 ini harusnya sudah nanti kita masuk UTS dan supaya barengan lagi dengan kelas yang lain ya. Mungkin itu ya saran saya, nanti selalu dipantau Elingnya dan Siamnya karena ada 2 presensi yang muncul. Dan untuk soal yang di Eling silakan dikerjakan dan dijawab, tidak perlu khawatir benar atau salahnya ya, karena itu tidak mempengaruhi nilai. Ya mungkin itu. Ada yang ditanyakan? Ya bila tidak ada yang ditanyakan, mungkin bisa dinyalakan sebentar ya kameranya untuk saya ambil screenshotnya. Ya baik ya, mungkin itu dari saya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.